hari ini saya menghadirkan seorang teknisi handal yang ada di Semarang, salah satu teknisi handal yang ada di Semarang, namanya Mr. Dimas ya, Mr. Dimas. Beliau juga salah satu dari seorang guru ya, guru di SD di daerah Demak ya, Bangkit ya. Oke, Mr. Dimas, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit masalah teknisi ya. Dan ini sebagai juga pendidikan pada yang seorang pemula ya, bagi yang pembeli atau user pemula itu kayaknya ketika kita beli juga harus memperhatikan ya, atau ketika kita sudah beli kita juga harus memperhatikan bagaimana tentang cara perawatan, bagaimana kerusakan yang sering terjadi seperti itu. Perlu ini yang pertama ini yang mau saya tanyakan ini masalah kerusakan ya. Kalau kita beli laptop baru mesti kan kita digaransi ya, baru atau second mesti digaransi. Nah, kalau baru biasanya kan 2 tahun, setahun juga ada, dan second juga kadang ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada juga yang lebih kalau itu yang tergantung sepakatan antara penjual dan pembeli. Ini kerusakan apa sih yang biasanya terjadi ya di awal-awalnya? Kalau ini laptop baru contohnya. Kalau laptop baru itu biasanya yang rata-rata terjadi keluaran 2020 ke atas itu rata-rata keyboard itu baru kepake kadang 1 bulan, terus dia pas libur kuliah atau apa 2 minggu nganggur tanpa dicas, itu trouble lah gitu ya. Keyboard ya, yang paling utama keyboard ya. Jadi yang mungkin itu yang daya tahannya yang apa ya, yang sangat kurang ya, itu salah satu keyboard. Satu daya tahan karena emang pemakaiannya paling utama di keyboard ya. Kalau kita mesti kalau beli laptop kan gunakan seperti ketik ya, keyboard. Jadi yang pertama adalah keyboard. Apalagi ada yang lagi nih. Untuk yang lain ini belum ada pernah kendala. Biasanya seperti itu keyboard masalah yang paling utama. Untuk yang kedua itu ada, tapi seri keyboard itu Asus itu sering trouble baterai. Baterai baru garansi 20 sudah problem saja. Jadi memang baterai keyboard itu pemakaian sangat ya, cepat rusak ya. Iya. Itu walaupun kalau laptop second gimana ini? Sebenarnya sama saja itu, second sama baru. Cuman kadang orang beli itu terpaten sama saya harus baru biar awet dan saya 2 tahun. Padahal sebenarnya sama saja. Laptop lama baru yang penting di perawatannya. Sama saja orang beli motor baru sama second itu sama, intinya di perawat. Kalau second perawatan sebelumnya bagus, awet. Oke. Jadi ini hubungannya dengan pasti perawatan ya. Jadi kalau masalah perawatan ini masalah kompleks ya. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu sangat beda sekali. Kadang kita beli laptop ya garansi 2 tahun. Antara si pemakai A dan B itu walaupun barangnya sama, garansi sama, awetnya beda. Ini tips apa yang bisa dilakukan oleh para user ini? Tanya pemula atau apa yang bisa gunakan agar laptop ini awet ya? Bagaimana perawatan yang bagus? Nomor 1 itu tips saya, 1 jaga baterai. Baterai itu sumber daya listrik utama di laptop. Jangan sampai habis. Jadi ketika rata-rata orang menggunakan laptop itu posisi baterai habis kemudian disimpan, itu fatal akibatnya. Karena ketika baterai daya 0 kemudian masih disimpan dalam waktu lama, arus di dalam motherboard itu tidak merata. Lama-lama bagian part-part nanti akan aus dan ataupun tidak berfungsi. Nah, itu perlu intinya setelah pakai dicas penuh baru disimpan. Kalaupun dipakai lama 2 bulan lagi ya paling tidak 1 minggu sekali dicek, nyalakan sebentar, kemudian dicas penuh baru disimpan. Rata-rata yang menggunakan tips seperti itu awet sampai sekarang. Masalah yang lain, part yang lain gimana perawatannya? Itu kan baterai ya, baterai dan part yang lain. Part yang lain itu kayak motherboard itu kan ada prosesor itu kan di dalamnya ada antara heatsink dan prosesor itu kan ada pasta pentingnya. Itu paling tidak kalau sudah laptop zaman dahulu sekitar keluaran 2016 ke bawah itu harus rutin ganti pasta prosesor. Pasta prosesor itu iya, untuk mendinginkan. Istilah motornya ganti oli. Ganti oli. Berarti seperti motor juga ya. Laptop itu perlu perawatan
dicuci nggak ini? Nggak perlu dicuci. Oke, ini bercanda ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya kalau nggak dicuci kan mesti dilap ya, biar terhindar dari debu ya. Masih ya. Dikuas itu. Ini masalah pasta ini ya. Kalau kita beli laptop baru ya, kira-kira pasta ya, thermal paste ini ya, itu sampai tahan berapa lama ya kira-kira? Kalau laptop baru itu tergantung penggunaan juga. Kalau dia tiap hari nyala di atas 8 jam, itu garansi habis, sudah saatnya ganti pasta. Garansi habis, kira-kira kalau garansi 2 tahun, kira-kira kita sudah harus ganti pasta. Apakah termasuk frekuensi kita memakai juga itu termasuk ya? Semakin sering yuk. Kalau garansi kan bisa dibawa ke service center untuk kita bisa. Tapi jarang bisa. Di atas 2 tahun baru ganti. Berarti laptop itu sebenarnya pemakaian full 2 tahun itu apakah sebenarnya aku beli laptop ya, baru kan garansi 2 tahun ya. Pemakaian secara penuh itu apakah mengaruhi thermal paste juga? Pengaruh juga. Apakah bisa lebih cepat? Sebenarnya saya seorang gamer ya. Gamer itu kan penggunaan desainer atau gamer itu kan pasti penggunaannya sangat tinggi ya. Penggunaan laptopnya. Beda dengan kita kalau kita cuma seorang kuliah ya, kuliah cuma paling gunakan mengerjakan tugas-tugas saja, paling frekuensi pemakaiannya agak terlalu. Kalau kita seorang gamer ya, gamer kadang kita memakai harian, itu pengaruh juga enggak? Pengaruh ya. Jadi kira-kira emang kalau laptop gamer itu juga harus ganti paste? Sama semua. Laptop gaming atau laptop office biasa itu sama. Itu kadang gini, banyak orang-orang itu yang pengen nge-game tapi beli laptop yang bukan spek game, spek office dipakai game. Kadang Intel Celeron N2000, N3000 itu kasih game PES 2019 atau 2021 itu ngangkatnya berat kasihan prosesornya. Tapi kadang orang rata-rata dipaksakan. Nyatanya kan kuat laptop baru. Itu banyak yang tiba-tiba nanti 2-3 tahun kemudian prosesornya mati. Ya. Tapi ini Mr. Dimas, saya kan dulu ketika kuliah ya, itu saya pakai HP mini, HP mini itu S110 apa itu ya. Itu saya memakai itu RAM-nya 1. Tapi saat itu saya bisa gunakan untuk nge-game. Contohnya game Winning Eleven ya, zaman dulu ya, Winning Eleven selain PES kan dulu ada Winning Eleven. Nah itu saya bisa gunakan. Itu gimana? Apakah beda kapasitas gamenya, beban gamenya yang dulu sama sekarang beda. Winning Eleven 8 itu dia di RAM 512 udah kuat. Jadi di laptop 1 GB dia mampu. Tapi sekarang kan beda. Ada spek minimal RAM 8, ada spek minimal RAM 4. Kalau yang 2021 itu RAM paling tidak 4 itu pun berat, paling tidak 8. Biasanya kalau spek minimal game 4 kita harus sediakan 8. Spek game minimal 2 kita harus sediakan 4. Karena ada aplikasi yang lain selain game. Berarti software game itu setiap tahun mesti meningkat ya? Meningkat. Itu yang menyesuaikan software atau hardware-nya? Hardware-nya yang menyesuaikan game. Menyesuaikan. Berarti game itu kapasitasnya selalu naik, berarti hardware-nya game itu selalu mengejar ya? Iya, ngikuti. Soalnya ini PES zaman sekarang kan nggak mungkin ya kita putar di laptop yang jadul tahun 2010-an kan nggak mungkin. Diinstal pun mungkin bisa, tapi ketika digunakan nanti nggak mungkin bisa gerak. Iya, nggak mungkin bisa gerak. Lemah grafiknya juga kualitasnya menurun, kemudian nanti prosesornya yang jebol bisa. Ini masalah SSD ini. Iya. Laptop zaman sekarang kan semuanya pakai SSD. Semuanya. Jadi kira-kira mulai tahun 2018 ke atas ya, yang sudah mulai populer SSD ya. Itu apa sih bedanya? Ini kan sama-sama penyimpanan sebenarnya. Bedanya apa nih antara SSD dan HDD? SSD dan hard disk. Hard disk itu beda. Hard disk itu penyimpanannya dia menggunakan piringan magnetik. Piringan magnetik itu dia pembacaannya lama, dia harus menggunakan putaran juga. Beda sama yang SSD. SSD itu menggunakan microchip. Microchip itu dia pembacanya langsung ke lokasinya dia tempat menyimpan. Beda kalau sama yang piringan. Piringan itu dia harus muter cari tempatnya di mana, filenya di mana, itu lama, butuh waktu lama. Dan itu menggunakan gesekan putaran itu lama-lama juga overhead panas. Beda sama microchip. Microchip itu dia lebih adem, lebih dingin dan lebih cepat kerja. Berarti sistemnya kayak semacam, kalau piringan berarti kayak
semacam apa ya? Kaset iya, DVD kayak gitu ya. Cara kerjanya ya. Cara kerjanya sama. Kalau sekarang SSD itu berarti langsung model chipset ya. Microchip ya. Itu kan kok bisa, berarti yang bisa mempercepat itu katanya SSD itu lebih cepat ya, lebih kecepatannya lebih low ya daripada SSD ya. Iya. Itu berarti masalah kinerja tadi ya. Iya, kalau SSD hard disk atau SD kita harus harus mencari mutar dulu. Kalau SSD itu langsung terbaca. Terbaca langsung. Ini dari rekomendasi ya. Zaman sekarang harus pakai SSD. Sekarang rekomendasi banget untuk SSD. Sudah enggak zamannya itu untuk penyimpanan hard disk yang kapasitas bisa 1 tera itu sudah enggak zaman. Sekarang itu banyak penyimpanan, contohnya di folder awal, di Google Drive itu sudah zaman. Jadi cukup dengan SSD minim 120 GB itu sudah cukup. Yang penting sistemnya berjalan cepat. Untuk penyimpanan file kita pakai online aja. Jadi rekomendasi untuk laptop yang buat-buatnya pasti yang secara storage saya pakai dipasang pasti. Masalah kalau ini antara prosesor dengan itu aneh banget. Jadi kadang ini orang para user itu beli yang penting RAM-nya tinggi, RAM-nya 4 yang penting, tapi prosesornya rendah. Itu bisa merekomendasikan apakah RAM-nya sudah besar kayak itu dengan agak low dan ya. Kalau tips saya untuk penggunanya di laptop, cari prosesor dan RAM. Laptop pertama itu sebenarnya bisa diupdate. Jadi yang penting prosesnya terkumpul dulu, nanti tidak masalah. Nanti kalau sudah ada jaringan terkumpul bisa update RAM. Itu lebih terjangkau dan lebih layak dipakai daripada beli Intel Atom umpamanya atau AMD S1 RAM-nya 8, itu kerjanya pun tidak sekencang yang Core i5 tapi RAM-nya juga tetap lebih kencang prosesor. Berarti ini yang perlu diperhatikan ya, masalah prosesor ini berarti yang lebih utama ya daripada RAM ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan antara prosesor dan RAM itu kerjanya gimana? Prosesor itu dia otak utama untuk membaca program, sedangkan RAM itu dia hanya penyimpanan sementara program yang akan dibuka. Contohnya nanti ada program Windows tersimpan di hard disk atau SSD, itu dia akan terbaca ke prosesor tapi lewati RAM. Jadi RAM itu hanya sebatas penyimpanan sementara program yang sering dibuka. Dan ketika sudah tersimpan di RAM akan terbaca oleh prosesor. Ketika prosesornya rendah, pembacanya juga lambat. Jadi sebenarnya RAM itu tidak butuh besar. Yang penting adalah prosesornya kecepatan bacanya yang tinggi. Berarti kita analogikan otak itu harus lebih pintar daripada pembantunya ya berarti. Jadi itu
Oke, terima kasih nih Mister. Sudah bincang-bincang kita sangat bermanfaat sekali ya. Masalah teknikal ini, teknikal tentang laptop ini berarti yang perlu diperhatikan ini masalah tadi, masalah ketika kita beli perawatan bagaimana antara milih prosesor dengan RAM itu bagaimana lebih mana ini juga ketika kita beli laptop ini yang penting harus tahu dulu ya biar nanti ketika kita beli kita tidak salah beli ya. Masalah yang penting itu kita tahu dasarnya apa nanti apa yang kita gunakan untuk apa. Dan jangan sampai kalau habis beli laptop terus kok kurang perfect kerjanya, akhirnya tukar tambah lagi kan eman biayanya Lebih mahal ya. lebih mahal lagi, biayanya keluarnya lebih banyak lagi. Tukar tambah otomatis seorang penjual itu mesti nggak mungkin membeli dengan harga yang sama ya. Dengan harga yang sama mesti turun lagi. Transport biaya lain-lain itu pasti ada. Itu pasti ada. Oke, terima kasih Mr. Dimas. Ini sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Tonton lagi video-video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, seperti itu. Terima kasih Mr. Dimas.